Baiklah, saya mendapat tugas dari mata kuliah analisis kebijakan publik yang akan membahas mengenai teknik analisis kebijakan dengan tema yang akan dibahas mengenai analisis SWOT, Fishbone, APKL, dan USG. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Analisis SWOT ini merupakan pendekatan dalam menentukan atau mengukur keberhasilan pada sebuah perusahaan atau yang biasanya digunakan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu lembaga kebijakan yang dapat dilihat dari seberapa tinggi positioning perusahaan, lembaga, atau kebijakan tersebut jika dibandingkan dengan pesaingnya atau penerimaan masyarakat. Hal inilah yang dapat dilihat menggunakan analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ini ada strength, weakness, opportunities, dan threat, yang dimana strength dan weakness ini merupakan ancaman dari dalam, yang mana kekuatan dan peluang ini yang membantu dalam mencapai tujuan kebijakan. Sementara opportunities dan threat ini merupakan sifat dari lingkungan sekitar yang berasal dari luar kebijakan yang akan diterapkan. Yang mana kelemahan dan ancaman ini biasanya yang akan menjadi penghambat dalam mencapai tujuan kebijakan. Ada beberapa cara dalam menggunakan analisis SWOT, antara lain yang pertama ini ada kekuatan atau strength. Dari kekuatan ini kita dapat melihat apa yang menjadi kelebihan dalam suatu kebijakan, apa yang membuat kebijakan ini lebih baik dari kebijakan sebelumnya, keunikan apa yang dimiliki dalam suatu kebijakan, apa yang membuat suatu kebijakan ini dapat diterima oleh masyarakat, dan yang terakhir, apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Dari kelemahan ini dapat kita lihat yang pertama, apa yang dapat ditingkatkan dalam suatu kebijakan, apa yang harus dihindari dari suatu kebijakan, faktor apa saja yang menyebabkan suatu kebijakan tersebut gagal, apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu kelemahan dalam kebijakan, dan yang terakhir, apa yang dilakukan ketika kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik pada masyarakat. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Dari peluang ini kita dapat melihat kesempatan apa yang dapat kita lihat setelah kebijakan tersebut dijalankan, dan dapat melihat perkembangan kebijakan bisa melalui teknologi atau yang lainnya. Dan yang terakhir ini ada threat atau ancaman. Dari ancaman ini kita dapat melihat hambatan apa yang terjadi dalam kebijakan, hal yang dilakukan ketika suatu kebijakan tidak dapat diterima oleh masyarakat, perkembangan teknologi yang menyebabkan ancaman dalam kebijakan, dan yang terakhir perkembangan peraturan dalam kebijakan. Selanjutnya yakni saya akan membahas mengenai Fishbone. Apa itu Fishbone? Fishbone merupakan metode sederhana yang dipergunakan untuk menelusuri penyebab suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian hal ini melibatkan semua dan pada dasarnya memiliki prinsip bahwa pemikiran yang bersumber dari orang banyak lebih baik dari satu orang. Di sisi lain, fishbone berarti tulang ikan. Mengapa dinamakan diagram tulang ikan? Hal ini dikarenakan bentuknya seperti tulang ikan dengan permasalahan sebagai kepalanya dan penyebab yang ada sebagai duri-durinya. Fishbone ini ditemukan oleh ilmuwan Jepang yang bernama Dr. Kaori Ishikawa. Kerangka inilah yang akan membentuk seperti tulang ikan, yang dimana memiliki fungsi yakni untuk mengidentifikasi dan mengatur penyebab yang dapat berasal dari efek tertentu, kemudian memisahkan akar permasalahannya. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas mengenai APKL dan USG. Apa itu APKL? APKL merupakan singkatan dari aktual, problematik, kalayak, dan layak. Metode APKL ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi. Metode APKL ini menggunakan teknik scoring dalam penetapan prioritas isu. Hal ini dilakukan dalam menetapkan isu yang mana harus dilakukan tindakan yang lebih mendalam. Berikut ini ada beberapa parameter APKL, diantaranya yakni ada aktual, problematika, kekalayakan, dan yang terakhir itu ada layak. Selanjutnya yakni apa itu USG?
USG ini singkatan dari urgensi, seriousness, dan growth, yang merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya yakni dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu, dengan menentukan skala 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi ini merupakan isu prioritas. Berikut ada beberapa analisis penetapan isu pada model USG. Yang pertama ini ada urgensi, yang kedua ada seriousness, dan yang ketiga ada growth.